Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita akan melanjutkan pembacaan kitab A'lamus Sunnah Al-Mansyurah bi i'tiqadi Ta'ifatin Najatil Mansurah karya Syekh Hafidz Ahmad Hakami rahimahullahu taala. Ini adalah pertemuan yang ke-93, di mana dalam pertemuan ini kita masih membaca penjelasan penulis yang berkaitan dengan pembahasan al-iman bil yaumil akhir, dan kita sampai pada penjelasan penulis tentang adanya surga dan neraka dan wajib untuk mengimani adanya surga dan neraka. Dan di sini penulis mengatakan ma dalilul imani bil jannati wan nar. Apa dalil tentang wajibnya mengimani surga dan neraka? Maka beliau memberikan penjelasan dengan menjawab pertanyaan tersebut. Qala Allah Ta'ala berfirman, fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah u'iddat lil kafirin. Maka bertakwalah kalian, lindungilah diri kalian, jauhilah oleh kalian an-nar, neraka, allati waquduha an-nas wal hijarah, yang mana neraka itu bahan bakarnya adalah manusia dan batu. U'iddat lil kafirin, yang disiapkan untuk orang-orang yang kafir. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh bahwa mereka akan mendapatkan jannat, surga-surga yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai. Ya, ini ayat ini merupakan salah satu di antara begitu banyak dalil-dalil yang menunjukkan akan adanya surga dan neraka. Maka beliau mengatakan wa ghairuha ma la yuhsa, dan ayat-ayat yang lain yang tidak bisa dibatasi hitungannya, yang tidak bisa dibatasi ini jumlahnya. Lalu kemudian beliau menyebutkan salah satu di antara dalil dari hadis. Beliau mengatakan wa fis sahihi min du'ain nabi sallallahu alaihi wasallam fi salatil lail, dan dalam hadis yang sahih dari doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam salat malam, beliau mengatakan walakal hamdu antal haqqu wa wa'dukal haqqu wa liqa'uka haqqun wa qauluka haqqun. Dan hanya untukmu ya Allah segala pujian. Antal haqqu, engkau adalah zat yang maha benar. Al-haq, wa wa'duka al-haqqu, dan janjimu adalah kebenaran. Wa liqa'uka haqqun, dan perjumpaan denganmu adalah kebenaran. Wa qauluka haqqun, dan firmanmu, ucapanmu adalah kebenaran. Lalu beliau mengatakan wal jannatu haqqun wan naru haqqun, dan surga adalah benar dan neraka adalah benar. Lalu beliau mengatakan an-nabiyyuna haqqun wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam haqqun was sa'atu haqqun. Para nabi adalah benar, Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah benar, dan hari kiamat adalah benar. Al-hadis. Dan selengkapnya hadis yang ini disebutkan hadis ini oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim rahimahumullah ta'ala dalam sahih mereka. Ini juga merupakan salah satu dalil tentang adanya surga dan neraka, di mana Rasul SAW mengatakan wal jannatu haqqun wan naru haqqun. Surga adalah benar dan neraka adalah benar. Ini benar-benar ada surga tersebut, sebagaimana neraka juga benar-benar ada. Sebagaimana berbagai kenikmatan yang ada dalam surga adalah hak, benar, demikian pula berbagai siksaan yang ada dalam neraka adalah benar adanya. Kemudian disampaikan hadis yang berikutnya, wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa anna Isa abdullahi wa rasuluhu wa kalimatuhu alqaha ila Maryama wa ruhum minhu wal jannata haqqun wan nar haqqun adkhalahu Allahul jannata ala ma kana minal amal. Barang siapa yang bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang hak, yang pantas untuk disembah, melainkan hanya Allah Ta'ala semata, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya, dan bersaksi bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah dan utusannya, dan dia bersaksi bahwasanya Isa adalah hamba Allah
dan utusannya, dan dia adalah kalimat yang Allah berikan kepada Maryam, ya, kalimatuhu alqaha ila Maryam, kalimat Allah Ta'ala yang Allah berikan kalimat tersebut kepada Maryam. Ini ditafsirkan atau dijelaskan oleh para ulama, maksudnya adalah ketika Allah Ta'ala hendak menciptakan Nabi Isa alaihissalam, yakni pada rahim ibundanya yaitu Maryam alaihissalam, di mana Maryam alaihissalam adalah seorang wanita yang tidak memiliki suami, maka Allah Ta'ala cukup mengucapkan kepadanya kun, cukup mengucapkan satu kalimat yaitu kun, jadilah. Maka jadilah Nabi Isa alaihissalam berada di dalam rahim ibunda Maryam alaihissalam. Maka beliau disebut sebagai kalimat Allah Ta'ala yang Allah berikan, yang Allah berikan kepada Maryam alaihissalam. Wa ruhun minhu, dan dia adalah ruh dari Allah Ta'ala, yaitu maksudnya adalah ruh di antara ruh-ruh yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya saja beliau dimuliakan oleh Allah Ta'ala di sini dengan dinisbatkan ruh beliau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa yang bersaksi dengan tiga persaksian tersebut dan ditambahi dengan wal jannata haqqun wan nar haqqun, dan dia bersaksi bahwasanya surga itu benar, neraka itu benar, maka adkhalahu Allahul jannata ala ma kana minal amal. Allah akan memasukkan dia ke dalam surga, ya, sesuai dengan amal yang dia lakukan, Akhrajahu, hadis ini dikeluarkan oleh keduanya, yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Wa fi riwayatin, dalam sebuah riwayat, dalam redaksi tentang hadis ini, min abwabil jannati thamaniyati ayyuha sya'a. Min abwabil jannati thamaniyati ayyuha sya'a. Jadi dari dia akan masuk dalam surga, dimasukkan oleh Allah Ta'ala ke dalam surga dari pintu surga yang jumlahnya 8, yang mana saja yang dia kehendaki. Ya, hadis ini juga menunjukkan kepada kita akan wajibnya untuk kita mengimani adanya surga dan neraka. Bahkan di sini merupakan syarat apabila kita ingin masuk ke dalam surga, maka kita harus menyaksikan atau mempersaksikan akan kebenaran adanya surga dan adanya neraka. Kemudian dilanjutkan oleh penulis di sini tentang apa sesungguhnya hakikat makna mengimani surga dan neraka. Maka beliau memberikan pertanyaan, ma ma'nal imani bil jannati wan nar? Apa makna mengimani surga dan neraka? Dia menjelaskan maknanya adalah at-tasdiqul jazimu biwujudihima wa annahuma makhluqatani al-ana wa annahuma baqiyatani biibqa'illahi lahuma la tafnayani abada wa yadkhul fi dhalika kullu mahtawat alaihi hadhihi minan na'imi wa tilka minal adab. Jadi makna mengimani surga dan neraka adalah at-tasdiqul jazim, pembenaran yang sangat kuat. Kita membenarkan dengan pembenaran yang kuat biwujudihima, akan adanya surga dan neraka, dan membenarkan annahuma makhluqatani al-an, keduanya sudah diciptakan pada saat ini. Ini betul-betul surga dan neraka itu sudah ada. Wa annahuma baqiyatan, dan bahwasanya keduanya itu adalah dua makhluk yang akan kekal selama-lamanya. Jadi tidak akan hancur, tidak akan binasa. Yang mana kekekalan surga dan neraka itu biibqa'illahi lahuma, karena Allah Ta'ala menjadikan keduanya itu kekal. La tafnayani abada, keduanya tidak akan hilang, tidak akan binasa, tidak akan hancur selama-lamanya. Oleh karena itu, kita mengimani bahwasanya nanti para penduduk surga akan hidup di dalam surga selama-lamanya, mendapatkan kenikmatan abadi, sebagaimana penduduk neraka itu akan hidup selama-lamanya di dalam neraka, mendapatkan siksa yang sangat keras selama-lamanya. Kemudian beliau mengatakan wa yadkhul fi dzalik, dan masuk di dalam hal itu, ini termasuk bagian dari mengimani surga dan neraka adalah kullu mahtawat alaihi hadhihi minan na'im, segala sesuatu yang terkandung di dalamnya oleh surga ini berupa kenikmatan-kenikmatan, watilka minal adab, dan yang dikandung oleh neraka berupa siksaan-siksaan. Artinya kita mengimani surga dan neraka dan segala macam apa yang ada di dalamnya. Di dalam surga berupa nikmat-nikmat yang sangat luar biasa, dan di dalam neraka
berupa siksaan-siksaan yang Allah sediakan untuk orang-orang yang kafir. Inilah makna mengimani surga dan neraka. Adapun dalil secara rinci tentang adanya surga dan neraka, dan kemudian tentang kekalnya surga dan neraka, nanti akan kita baca pada pertemuan yang selanjutnya insyaallah taala. Demikian, wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.